pertumbuhan ya, dalam arti pertumbuhan di alat berat sih kalau saya sih melihat saat ini masih bagus ya. Diharapkan perekonomian di Indonesia juga mulai berkembang. Dan kenapa di Jakarta konsentrasi bisnis untuk produsen alat berat mayoritas ada di Jakarta. Nah itulah yang serunya di bisnis ini saat ini Pak. Makin banyak bertumbuh angkutan alat berat yang melihatnya wah gurih ya. Tapi mereka mengabaikan safety. Bahkan mungkin mohon maaf ya, dari KBRI-nya pun apakah mereka sudah memenuhi? Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Ibu Hartati Arif selaku Direktur dari PT Prima Langgeng Dian Agung. Terima kasih Bu Hartati sudah berkenan menerima Tarasgo di poolnya, Bu. Sama-sama, terima kasih sudah berkenan hadir di workshop kami, Pak. Baik, Bu, menarik sekali terkait profil dari Prima Langgeng ini. Kita ketahui kan sudah eksis sejak tahun 1989, Bu ya. Mungkin bisa flashback Bu, histori singkatnya soal profil dari Prima Langgeng ini Bu. Oke, baik. Terima kasih. Prima Langgeng ini merupakan anak perusahaan dari Sungai Budi Group yang perusahaan awalnya berdiri di Bandar Lampung dari tahun 89. Bisnis awalnya adalah freight forwarding. Lebih banyak melayani untuk kebutuhan pengiriman kontainer dari Pelabuhan Panjang ke beberapa pabrik di area Lampung. Seiring dengan waktu, pihak pemilik perusahaan tertarik untuk membangun usaha dan ikut bersaing di Jakarta untuk membentuk perusahaan yang bergerak di bidang angkutan alat-alat berat pada tahun 2009. Dan kebetulan saya diberikan amanah untuk menjalankan perusahaan ini dari tahun 2009 sampai sekarang. Oke, berarti Prima Langgeng ini bagian dari Sungai Budi Group ya? Mungkin secara garis besar unit bisnisnya apa saja Bu ya kalau dari holding ini? Di luar dari Prima Langgeng ini tentunya. Kalau Sungai Budi Group itu orang lebih kenal hasil bumi ya untuk di Lampung. Kemudian beberapa brand-brand terkenal ya, mungkin Rose Brand, tapioka, ada gula, minyak goreng, dan yang saat ini sedang berkembang pesat itu tambang batu bara di Moralawai Lahat, Sumatera Selatan. Dan itu masih eksis sampai hari ini ya? Sampai saat ini masih. Jadi pendirian awal dari Prima Langgeng waktu itu di Lampung itu juga tentu bagian dari untuk mensupport bisnis utama dari holding ya Bu? Iya. Waktu itu di Lampung? Iya, betul sekali. Baik. Tentu dari tahun 89 sampai hari ini 2024 pasti ada capaian bisnis ya Bu ya? Dari Prima Langgeng ini. Mungkin bisa dijelaskan Bu, capaian bisnisnya Bu? Kalau capaian bisnis banyak sekali ya. Kalau untuk di Bandar Lampung, Prima Langgeng itu merupakan perusahaan terbesar lah untuk transportasi ya, terutama di angkutan peti kemas. Kemudian kita juga punya workshop di Bandar Lampung lumayan luas untuk menjadi warehouse ya, penitipan kontainer sementara sebelum dikirim ke pabrik-pabrik pemilik kontainer. Kita bisa tumpuk di warehouse kami di daerah Panjang, Mbak. Iya, kalau bicara capaian ya lumayan lah ya. Untuk bisa sampai ke sini tentu ada prosesnya sampai bisa ada di Jakarta. Tentunya tiap tahun pasti ada growth ya Bu ya. Tapi yang menarik
tentu kan udah puluhan tahun Bu ya, tapi ekspansi ketika di 2009 itu baru ke Jakarta. Apa pertimbangannya Bu? Ya tentunya dengan melihat perkembangan bisnis dan kebutuhan perkembangan perusahaan itu sendiri, melihat dengan aset-aset yang ada sudah waktunya mungkin untuk pindah hijrah ke Jakarta dan membuka cabang usahanya di Jakarta. Jadi Prima Langgeng Jakarta ini setiap perusahaan cabang, Pak. Oke. Dan waktu itu apakah memang market di pengangkutan alat berat atau mungkin istilahnya heavy cargo ya Bu? Itu memang lagi tinggi-tingginya waktu itu atau gimana? Ya kalau bicara tinggi tahun 2009 kalau nggak salah dulu sempat sempat krisis ya. Oke, krisis. Tapi di momen itu dimanfaatkan oleh grup untuk membuka usaha di Jakarta. Jadi saat perusahaan ini sudah stabil, sudah jalan, diharapkan perekonomian di Indonesia juga mulai berkembang. Dan kenapa di Jakarta? Konsentrasi bisnis untuk produsen alat berat mayoritas ada di Jakarta. Kemudian barang-barang datang terkonsentrasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Itu sih Pak. Oke. Walaupun mungkin dikatakan Jakarta ini kan sebagai pusat segala industri termasuk mungkin alat berat ya Bu. Tapi secara skup nasional sendiri di mata Prima Langgeng seberapa besar Bu untuk market pengangkutan alat berat ini Bu? Untuk Prima Langgengnya? Iya, untuk Prima Langgeng, di mata Prima Langgeng. Kan tentu ada market di luar Jawa, untuk Jawa sendiri kan juga luas gitu, Sumatera gitu. Kalau untuk pertumbuhan ya, dalam arti pertumbuhan di alat berat sih, kalau saya sih melihat saat ini masih bagus ya. Terutama di area tambang. Kalau saya sih masih optimis untuk beberapa tahun ke depan melihat hasil dari Indonesianya sendiri itu dari tambang, mineral, timah, nikel dan lain itu masih besar. Jadi harapan saya untuk perusahaan di bidang transportasi alat berat masih bagus Pak, masih besar potensi untuk berkembang. Oke, artinya saat ini yang menjadi penopang revenue dari Prima Langgeng ini dari sisi industri mining ya Bu? Atau ada industri lain Bu? Mining, konstruksi, infrastruktur semua terkait Pak. Oke. Proporsinya Bu antara ketiganya mulai dari mining itu berapa persen? Terus konstruksi berapa persen? Kalau saya, kalau ke Prima Langgeng sendiri ya Pak, sebenarnya melihat ke situ, tentunya kami melihat ke aset kami Pak, yang kami miliki. Kami memang memiliki alat angkut untuk safe loader yang kami miliki, lowbed, dolly. Nah itu bisa mengangkut untuk semua jenis ke semua sektor, baik agrikultur, infrastruktur maupun mining. Untuk saat ini yang banyak kalau ke Sumatera masih banyak didominasi oleh mining Pak. Kami memang concern ke inland transport Pak saat ini. Jadi masih banyak untuk mining dan agrikultur ya. Sawit, perkebunan itu masih. Mining ini lebih spesifiknya tambang apa Bu? Tambang kalau Sumatera batu bara Pak. Batu bara ya, batu bara. Baru Sumatera, apakah juga sampai ke Kalimantan? Mungkin yang sekarang lagi tinggi kan nikel ya Bu? Atau kalau sudah ada permintaan untuk itu? Kalau nikel itu di Sulawesi. Iya, Sulawesi. Itu pasti kita menggunakan beberapa moda transportasi Pak. Kalau untuk ke Sulawesi, Kalimantan, kami butuh partner bisnis, baik laut dan agent di daerah-daerah tersebut Pak. Tapi memang sudah ada permintaan sampai ke sana Bu? Banyak Pak. Banyak, Iya. Kita sebenarnya dari tahun 2009 juga sudah melayani Pak, cuma memang tidak fokus ke sana. Kalau customer butuh bantuan kirim ke sana, kami bisa lakukan itu. Baik. Tadi disampaikan salah satu kontribusi industri untuk revenue Prima Langgeng kan ada di sisi konstruksi dan infrastruktur ya Bu. Dan kita ketahui kalau dari pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi itu kan sangat konsen untuk pembangunan infrastruktur. Seberapa pengaruh dari pembangunan pemerintahan sebelumnya terhadap pertumbuhan bisnis dari Prima Langgeng?
tentunya dengan adanya pertambahan infrastruktur yang mempersingkat waktu ya dan jarak, otomatis itu bisa pertama percepatan untuk dapat order lagi dong, itu Ya. pasti ya. Kalau Kritase ya Bu ya? kritasenya bisa lebih Lebih banyak. Kemudian untuk pembangunan tentunya bagaimana barang itu bisa cepat sampai ke tujuan dan bisa digunakan untuk proyek-proyek tersebut. Yang otomatis itu dari sisi revenue bertumbuh lah ya Bu ya? Bertumbuh, pasti manfaat. Cuman memang tolnya mahal. Oh, tolnya mahal. Kita, tapi ya so far selama customer mau kita bebankan, nggak masalah. Oke. Ada konsekuensi itu. Yes, kita minta customer tambahin dong kalau mau cepet gitu kan, karena memang tol lumayan sih berasa. Oke. Tapi dari sisi keamanan mungkin yang dikatakan jalur Sumatera kan dikatakan yang mungkin dibanding Jawa kan kurang aman nih ya Bu ya. Apakah dengan adanya tol ini mengurangi itu Bu? Sebenarnya kalau bilang kurang aman atau nggak aman itu agak susah ya. Kita di mana aja bisa ya. Mungkin bicara sekarang di Jakarta juga saya bilang aman. Sama aja ya. Jadi bilang aman ada nggak aman. So far sih selama ini alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Jadi yang dikhawatirkan orang itu ya pasti ada sebab akibat ya. Gitu. Karena kalaupun lewat tol pun tidak 100% aman ya Bu ya. Sama aja ya di mana aja ya rasanya, nggak cuma di Sumatera, di Jawa juga bisa. Tapi kadang-kadang orang bicara Sumatera serem gitu ya. Tapi sebenarnya sih nggak gitu, saya orang Sumatera. Oke. Baik Bu. Tentu dengan pengalaman selama puluhan tahun ini secara aset pun dan jaringan layanan itu berkembang Bu. Mungkin bisa jelaskan. Secara aset bertumbuh ya, tapi memang nggak cepet lah Pak, karena kan kita bicara banyak faktor ya kalau bicara untuk bertumbuh cepat, karena pertama kita harus juga mengukur permintaan, kemudian dari sisi pelayanan, kecil bukan berarti tidak baik, besar bukan juga hebat, tapi bagaimana di transport logistik ini kita concern di safety Pak, bagaimana menjaga keselamatan dari mulai berangkat sampai barang itu di tujuan tepat waktu dengan selamat. Itu kita concern ke situ sebenarnya. Ya sampai saat ini alhamdulillah hampir semua dealer sudah kami layani dan memiliki MOU semua dengan Prima Langgeng. Boleh tahu total unitnya sekarang Bu, termasuk di seluruh jaringan bisnisnya Bu? Kalau only di Prima Langgeng ya sekitar 200-an. 200 ya. Tapi kalau untuk di concern di alat berat di bawah 50 Pak. Oke. Dengan area layanan untuk seluruh Indonesia bisa ya Bu? Iya Pak. Oke, baik. Bu, tentu tadi dikatakan Bu Hartati bahwasanya kan sebagai perusahaan angkutan yang spesialis di angkutan angkutan berat ini, kan tentu di safety itu penting Bu ya. Untuk pemilihan armadanya gimana Bu? Kalau bicara armada itu standar tabir ya Pak ya. Kalau kita lebih menyesuaikan kebutuhan di lapangan, tentu kita akan menggunakan brand-brand yang kita lihat bagaimana spesifikasinya itu bisa memenuhi kebutuhan kita di site dengan membawa beban kita sesuaikan dengan kemampuan kendaraan itu sendiri Pak. Kemudian di luar itu tentunya kita bicara maintenance. Sebelum berangkat kami pastikan semua dilakukan vehicle checklist, kemudian dilakukan perawatan reguler, perawatan yang memang wajib dilakukan sebelum berangkat atau wajib baik program yang memang sudah waktunya dia maintenance, dan itu pasti kami lakukan. Apakah ada batasan usia kendaraan misalnya Bu? Kalau di kami selama maintenance itu baik, kalau kami sendiri tidak membatasi, kecuali ada dealer dan aturan yang membatasi. Kuncinya adalah maintenance Pak. Mobil muda kalau maintenance-nya nggak bagus, bisa juga bermasalah. Gitu. Jadi buat kami bagaimana melakukan maintenance rutin itu yang paling penting. Dan tentu ditunjang sama tool safety-nya ya Bu ya. Kalau untuk di pengangkutan alat berat ini, tool safety yang wajib apa Bu? Biasanya? Ketika di jalan. Tool safety yang wajib ya.
apa ya? Ya sesuai standar aja lah, kebutuhan dari kendaraan itu kita lengkapi, Pak. Kebutuhan-kebutuhan dia di perjalanan kita semua sudah penuhi. Berarti dari sisi driver atau pengemudinya pun tentu juga aware soal safety ya, Bu? Dan sudah mungkin juga di training soal safety ya. Oh iya, Pak, kami setiap mau melakukan pekerjaan, kami lakukan induction. Setiap, terutama lokasi-lokasi yang baru ya, Pak ya. Kalau yang sudah reguler paling hanya mengingatkan safety. Beberapa hal yang memang mereka wajibkan, kebutuhan-kebutuhan untuk lasing dan lain-lain, terpal untuk menjaga keselamatan dari kabin, kemudian ya standarnya seperti itulah, Pak, seperti yang sudah kami dapat dari sertifikasi ya, banyak arahan-arahan dari sistem manajemen keselamatan yang kami dapat, itu semua kami coba aplikasikan di dalam pekerjaan kami, Pak. Oke, mungkin gambaran untuk orang awam nih, Bu, mungkin standar safety yang pengangkutan alat berat ini kan sangat berbeda dengan mungkin general cargo, Bu ya. Mungkin bisa kasih gambaran. Tentunya dalam pekerjaan apapun ada resiko. Cuma memang di angkutan kami ini makanya disebut angkutan barang khusus. Karena dari desain armada sudah khusus, lokasi muat bongkar juga khusus, dari kelengkapan pun juga khusus. Jadi dari penerimaan order pun kami sudah mulai dari penerimaan itu kami harus detail. Kami akan lakukan yang namanya journey management plan atau route risk analysis. Itu wajib kami lakukan dalam setiap penerimaan order. Itu wajib. Dan setelah itu kami dapat, kami baru bisa menindaklanjuti pekerjaan tersebut, kami ambil otoritas. Kemudian kami juga cek apakah driver kami bisa nggak sih ke lokasi-lokasi itu. Armada kita siap nggak sih ke lokasi itu. Itu kunci utama buat kami menerima pekerjaan. Setelah itu ya kalau kita sudah pelajari risk journey-nya seperti apa, ya rasanya kita sudah akan punya mitigasi bahaya supaya meminimalis resiko yang akan terjadi. Itu sih, Pak, sebenarnya. Artinya ketika menerima order itu sudah ada risk journey-nya, sudah ada risk manajemennya gitu ya, Bu ya. Betul, Pak. Tentunya itu sangat berbeda dengan general cargo, Bu ya. Dan pasti itu cost ya, Bu. Dengan itu apakah berpengaruh dari tarif, Bu ya? Pasti dong. Karena safety itu mahal, Pak. Bagaimana menjaga aset customer sampai di tujuan dengan selamat, tentunya dibutuhkan alat lasing yang sesuai dengan berat barang. Jadi nggak sembarangan, Pak. Misalnya barangnya itu berat 10 ton, kita nggak akan mungkin sama dengan barang yang 80 ton, Pak. Kemudian alat angkutnya pun juga tidak sama. Otomatis itu akan berbanding lurus dengan biaya yang harus dibayar oleh customer. Itu, Pak. Nah, gimana cara Bu Hartati atau Prima Langgeng memberi pengertian atau awareness terhadap pemilik barang bahwasanya itu cost yang memang harus dipenuhi, Bu. Tidak bisa dinego lagi gitu. Karena faktor safety itu ya. Betul, karena kita akan sampaikan resiko-resiko jika ini tidak kita lakukan. Jadi kita kasih pengertian ya ke customer, kenapa ini harus kita lakukan, karena kita akan menjaga aset customer kita sampai di tujuan dengan selamat. Khusus untuk segmen ini apakah mereka aware, Bu, soal safety, Bu? Atau memang juga ada yang segmen yang memang cari murah aja gitu? Nah, itulah yang serunya di bisnis ini saat ini, Pak. Makin banyak bertumbuh angkutan alat berat yang melihatnya wah gurih ya, tapi mereka mengabaikan safety. Bahkan mungkin mohon maaf ya, dari KBLI-nya pun apakah mereka sudah memenuhi untuk memiliki angkutan barang khusus. KBLI yang harus dipenuhi adalah 49431, kemudian meningkat ke 49432. Baru kita bisa mendapatkan izin khusus dari Kementerian Perhubungan untuk izin mengangkut alat-alat berat. Itu mandatory ya, Bu? Mandatory bagi semua angkutan barang. Gitu. Kebetulan kami sudah memiliki dan setiap armada kami memiliki kartu pengawasan dari kementerian, Pak, yang berlaku 1 tahun sekali. Apakah yang punya barang aware soal itu, Bu? Soal aturan itu? Ya, kalau masalah aware nggak aware itu tinggal kembali mereka mendapatkan value dari kami, Pak. Karena buat kami
kami akan menjaga safety jika terjadi sesuatu. Kendaraan yang digunakan oleh customer sudah memenuhi syarat baik secara administrasi maupun untuk kegiatan di lapangan. Berarti pricing on atau perang tarif ini juga terjadi untuk pengangkutan alat berat ini ya, Bu? Iya, Pak. Oke. Customer boleh memilih. Mereka akan dapatkan value yang mana yang mereka mau. Itu, Pak. Dengan beragam pilihan ya dengan beragam servis juga pastinya. Sebenarnya kalau resiko yang paling fatal, Bu, untuk yang transporter yang mengabaikan safety ini apa, Bu? Kecelakaan kah atau apa? Ya, tentunya banyak sekali, Pak. Contoh, karena untuk angkutan alat berat ini didesainkan sebenarnya khusus, Pak, ya. Khusus. Nah, kenapa khusus? Dari kementerian sudah ditentukan. Misalnya safe loader maksimal berapa ton. Kemudian gayorannya maksimal berapa meter. Nah, kadang-kadang mereka mengabaikan yang seperti itu kalau mereka tidak mengikuti mandatori dari kementerian. Misalnya mereka bawa yang long arm, mereka maksa pakai safe loader, Pak. Itu kan mereka tahu saat begitu menanjak ini kan ujungnya akan kena aspal. Saat besi bertemu aspal panas akan muncul api dan itu beresiko terbakar. Nah, untuk yang hal gitu kan kita serahkan kembali ke customer nih, Pak. Mereka mau pilih yang mana? Tapi saya sebagai perusahaan angkutan yang aware akan safety, saya akan sampaikan pilihannya. Untuk mereka mau pilih kami atau enggak itu kami serahkan ke customer sendiri dan kami tidak pernah memaksakan karena buat kami safety enggak ada tolerannya. Karena buat kami bagaimana menjaga aset customer sampai di tujuan dengan selamat. Kami angkut dengan alat transportasi yang memang seharusnya kita gunakan. Oke, baik. Bu, tentu bentuk komitmen dari Prima Langgeng soal safety ini kan sudah terjawab lewat penghargaan yang didapatkan, Bu, ya, dari Kementerian Perhubungan, Bu, ya. Mungkin bisa jelaskan ini, Bu, apa, Bu? Ya, sebenarnya sih saya cukup dibilang kaget karena saya sebenarnya mengikuti lomba ini cek ombak, Pak. Saya mau tahu positioning Prima Langgeng seperti apa sih di mata di dunia logistik, Pak. Terutama di sisi safety. Karena kami angkutan barang khusus yang memang memiliki resiko tinggi, Pak. Jadi saya coba menyampaikan beberapa syarat-syarat yang untuk dipenuhi dalam rangka mengikuti perlombaan untuk mendapatkan penghargaan terkait wahana adigana angkutan barang khusus. Gitu, Pak. Ya, setelah dilakukan kami ikuti semua persyaratan yang diperlukan. Kemudian ada dari tim penilai untuk memvalidasi kebenaran data yang kami submit. Kemudian dia survei juga dari beberapa customer yang menggunakan jasa kami. Ya, kalau kami sih menyampaikan apa yang memang sudah kami lakukan, Pak. Ya, cukup apresiasi buat perusahaan kami buat teman-teman semua apa yang sudah kita lakukan berarti mendapatkan suatu penghargaan di dunia logistik terutama dari Kementerian Perhubungan, Pak. Dengan capaian yang didapat ini value apa, Bu, bagi perusahaan yang didapat? Tentunya kalau bicara value menambah rasa bangga, percaya diri, berarti apa yang sudah kita lakukan bisa dirasakan oleh pengguna jasa kami. Kemudian tentunya dengan penghargaan ini tidak membuat kita juga menjadi merasa puas. Bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah kita capai dengan terus meningkatkan apa yang masih bisa kita tingkatkan. Ini mempertegas positioning dari Prima Langgeng memang komit di safety, ya, Bu? Iya, Pak. Baik. Tentunya tadi soal safety ini kan tidak bisa dikatakan untuk monitoringnya serba manual. Mungkin Bu Hartati juga sudah mengamati tren digitalisasi sekarang, Bu. Apa yang sudah dilakukan di Prima Langgeng, Pak, soal digitalisasi bisnisnya ini, Bu? Digitalisasi dalam artian yang mana nih, Pak? Untuk semua bisnis prosesnya, Bu, ya? Kalau bisnis proses kami dari awal berdiri di Jakarta
Kami memiliki program sendiri Pak, sistem sendiri memang kami buat untuk monitoring. Kami punya sistem yang bisa dimonitoring dari kantor pusat. Kami sudah memiliki suatu program yang namanya Smart Expedition. Kami buat sendiri. Yang fungsinya sebagai untuk monitoring proses semua. Oke. Dari penerimaan available armada, penerimaan order sampai invoicing. Sampai payment juga. Sampai pelunasan. Sampai pelunasan. Oke. Dan itu sangat mempercepat juga ya Bu dari sisi layanan. Ya, mempercepat dan proses monitoringnya lebih mudah. Oke. Dan efisiensi tentunya Bu. Sangat efisien. Oke, baik. Oke, Bu. Kalau terkait isu nasional di sisi logistik di angkutan angkutan berat ini, apa Bu yang menjadi isu sekarang? Yang harus menjadi perhatian dari pemerintah Bu, yang perlu didengar? Isunya ya, waduh, saya ini nggak ikut-ikutan ke pemerintah sih Pak sebenarnya. Ataukah mungkin secara umum misalnya soal infrastruktur jalan, ataukah soal ketersediaan BBM di luar Jawa, itu kan semua transporter merasakan itu, Bu. Oke. Kalau di kebutuhan BBM, ya Pak, itu buat kami lumayan berpengaruh ya. Karena yang saya lihat saat ini di Sumatera masih belum terlihat solusi yang signifikan, Pak. Pemerintah menggenjot percepatan pembangunan, menggenjot percepatan semuanya, tapi tidak diikuti dengan penambahan kuota BBM. Itu yang saya dengar ya. Sementara bisnis logistik ini terus tumbuh Pak, tapi kuota BBM yang sampai ke Sumatera itu nggak ditambah Pak. Hanya kekurangan kan, supply demand itu nggak sesuai. Nah itu ya harapannya sih pemerintah bisa aware untuk ke situ, bagaimana bisa menambah distribusi BBM ke Sumatera, karena yang kita pakai di Sumatera ini masih BBM yang subsidi Pak. Beda dengan di daerah lain ya, yang luar pulau mereka sudah menggunakan BBM yang subsidi Pak. Untuk mengakali ketika BBM langka itu apa Bu? Atau HI sekedar menunggu aja Bu? Ya itu bisa-bisanya supir Pak. Jadi mau nggak mau kita pakai tangki cadangan. Dan kita ngisi sebanyak-banyaknya, besok ngisi lagi, besok ngisi lagi, cari SPBU yang mungkin masih ada. Karena ngantri panjang ya, begitu nyampe depan POM habis. Itu udah bisa waktunya berhari-hari. Itu mengganggu lead time ya Bu ya? Sangat mengganggu Pak. Yang tadinya kita Pekanbaru mungkin bisa 8 hari, itu bisa 10 hari Pak. Tentunya dari bisnis ya kita rugi Pak ya, karena tracking ini nggak bisa kayak jual produk. Hari ini kita lost order, nggak bisa nunggu besok kan. Betul. Ya, seperti itu Pak. Baik. Menarik. Bu, terakhir Bu, ini sudah memasuki tahun 2025, tentu dari Prima Langgeng sudah menetapkan target tentunya Bu. Apa yang akan dilakukan di tahun ini Bu? Dan mungkin secara jangka panjang bisnisnya? Ya kalau untuk proyeksi di tahun 2025 kami sih masih optimis Pak. Tapi melihat juga dengan perkembangan politik ya, kita belum berani terlalu jor-joran untuk investasi. Mungkin kami akan lihat habis Lebaran Pak seperti apa ke depan untuk investasi. Tapi kalau bicara optimis, kita harus optimis ya, melihat pemerintah juga optimis bagaimana terus menggalakkan pembangunan di semua sektor. Tentunya kita yang ada di area supply chain, rantai pasok logistik, tentu masih semangat bagaimana ikut dalam rantai pasok tersebut, terutama di tambang. Proyeksi ke depan masih cukup besar, hasil bumi tambang kita masih melimpah. Di situ sih saya masih optimis Pak, kita masih bisa berkembang. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Hartati, sukses untuk Prima Langgeng Bu. Terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi.